Apakah si kecil terlihat lebih lambat menangkap pelajaran dibanding teman-teman sebayanya? Bisa jadi dia termasuk kategori slow learner. Slow learner adalah istilah untuk anak yang belajar lebih lambat dibanding rata-rata anak seusianya. Namun, bukan berarti mereka mengalami gangguan intelektual. Mereka tetap bisa berkembang, tapi membutuhkan stimulasi dan strategi belajar yang sesuai. Dengan dukungan yang tepat, anak slow learner dapat mengatasi kesulitan belajar dan meraih potensi maksimalnya. Pertama, lambat untuk memahami instruksi atau materi baru. Kedua, mudah lupa informasi yang diajarkan. Ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas. Kesulitan mengingat urutan langkah dan memerlukan bantuan atau pengulangan untuk menguasai keterampilannya. Biasanya sering muncul ketika anak belum tampak berbeda dari teman sebayanya. Biasanya, ciri slow learner mulai terlihat jelas saat memasuki sekolah dasar usia 6-7 tahun, ketika mereka memiliki tuntutan belajar yang lebih tinggi. Perlu diingat, slow learner berbeda dengan anak yang memiliki learning disability atau gangguan intelektual. Slow learner bisa mengikuti kurikulum normal, hanya perlu lebih banyak waktu dan strategi belajar yang tepat. Si kecil yang mengalami slow learner rata-rata memiliki IQ 70-90, sedangkan yang mengidap learning disability atau gangguan intelektual dibagi ke dalam beberapa tipe. Yang pertama adalah ringan, memiliki IQ sekitar 52-69. Bisa mandiri dalam kehidupan dewasa, tapi membutuhkan waktu lama untuk belajar dan menyelesaikan tugas yang kompleks. Yang kedua, tipe sedang, memiliki IQ kisaran 36-51. Perlu bantuan saat aktivitas sehari-hari dan pendidikan yang khusus. 3. Tipe berat, memiliki IQ kisaran 20-35, komunikasi dan keterampilan itu sangat terbatas, butuh dukungan intensif. Yang terakhir, tipe parah, IQ kurang lebih di bawah 19, tidak mampu berkomunikasi verbal, hanya lewat gestur atau emosi, biasanya membutuhkan dukungan yang penuh. Jika tidak diatasi, anak slow learner bisa mengalami rendahnya rasa percaya diri, frustasi saat belajar, ketinggalan materi dibanding teman sebayanya, dan masalah perilaku akibat stres atau bosan. Memberikan pengulangan materi dengan cara yang menyenangkan. Gunakan pendekatan multisensori melalui visual, auditory, atau kinestetik. Pecah tugas menjadi bagian kecil agar lebih mudah dicerna. Dorong anak dengan pujian atau motivasi yang positif ya. Konsultasikan program stimulasi untuk kemampuan akademik dan motoriknya. Latihan sederhana seperti tracing, puzzle, permainan koordinasi, atau membaca bersama bisa membantu anak meningkatkan fokus, memori, dan kemampuan belajar secara bertahap. Identifikasi dini sangat penting ya parents. Perhatikan kesulitan anak dalam memahami instruksi sederhana, mengingat urutan, atau menyelesaikan aktivitas rutin. Semakin cepat ditangani, semakin efektif stimulasi dan intervensi yang diberikan. Dukungan emosional sama pentingnya dengan stimulasi akademik. Pujian, dorongan, dan lingkungan yang positif dapat membantu anak untuk tetap termotivasi dan percaya diri. Slow learner bisa diatasi ya parents. Buat parents yang merasa bingung, atasi si kecil yang mengalami slow learner, segera konsultasikan di pusat terapi bermain ya. Para terapis yang berpengalaman akan memberikan solusi yang terbaik untuk si kecil. Jadi orang tua bijak dan pahami dan dukung pertumbuhan si kecil bersama pusat terapi bermain.